teman-teman Wigois, kembali lagi di sini bersama aku Tata dalam acara We Talk Bincang-Bincang Santai. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Pada hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat cantik, yaitu ada Kak Cikita dari Sub Perempuan Papua. Halo Kak Cikita. Halo Tata dan juga teman-teman WIGOS. Hai semuanya. Ya, mungkin Kak Cikita boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari nama, terus asalnya dari mana, terus dan sebagai apa di Sub Perempuan Papua. Silakan Kak. Oke. Hai semua, aku namanya Cikita dan biasanya dipanggil Ciki, asal bukan Ciki-Ciki aja ya, bukan makanan. Aku asalnya dari Kota Sorong, Papua Barat, dan di Sub Perempuan Papua ini aku sebagai partnership untuk komunitas Sub Perempuan Papua. Oke, salam kenal Kak Ciki. Yeay. Ya, sebelumnya aku izin memperkenalkan Wigois terlebih dahulu ya Kak. Jadi sebenarnya Wigois ini dilatar belakangi oleh isu rasisme dan kurangnya apresiasi karya untuk anak muda di daerah Indonesia Timur, sehingga misi kami Wigois adalah dengan membagikan cerita, semangat, dan juga mewadahi karya-karya anak-anak muda di Indonesia Timur, sehingga harapannya masyarakat dapat ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya toleransi dan juga sifat apresiasi, begitu sih Kak. Nah, ya, sekarang boleh coba Kak Cikita bercerita apa sih itu Sub Perempuan Papua, terus mungkin dari apa yang melatar belakangi terbentuknya Sub Perempuan Papua ini dan visi dan misinya apa? Oke. Jadi Sub Perempuan Papua ini sebuah komunitas yang memang awalnya itu terbentuk karena ada cerita dari foundernya kita, Kak Olivia Fararumere. Kak Olivia ini merasa bahwa sebagai anak rantau, terutama anak Indonesia Timur, tuh kita punya satu permasalahan yang sama, misalnya kayak insecurities, terus juga kayak homesick, dan akhirnya Sub Perempuan Papua itu sebagai akun yang diciptakan untuk kayak sekedar curhat-curhat lah, cerita-cerita masalah anak rantau seperti apa, gimana cara mengatasinya. Dan kalau teman-teman udah tahu Sub Perempuan Papua itu udah dari 2016, jadi akunnya udah ada, dan poster cerita-cerita, begitu pengalaman-pengalaman. Jadi komunitas Sub Perempuan Papua ini untuk saling support, dan akhirnya di 2 tahun belakangan mulai tuh kita mulai fokus pada isu yang kita ngomongin tentang perempuan Papua, dari dan untuk perempuan Papua. Lebih spesifiknya isu apa yang kita omongin adalah isu tentang kesetaraan gender, kemudian juga isu tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara mencintai diri, dan bagaimana saat ini kita menciptakan ruang aman buat teman-teman sesama perempuan Papua gitu. Jadi kalau ditanya visi dan misi, sebenarnya ini lebih ke wadah informasi dan komunikasi dari dan untuk perempuan asli Papua yang seperti tadi, yang tadi saya omongin bahwa masih fokus pada isu-isu yang tabu di Papua gitu sih Tata. Wah, keren banget. Nah, kalau Kak Cikita sendiri sudah bergabung dari awal atau masuk tengah Kak? Kebetulan jadi yang awal menghandle itu Kak Farah, founder kita, sama CEO foundernya kita adalah Kak Agustina Hana. Mereka berdua dulu, terus di tahun 2020 mulai membuat volunteering. Jadi di volunteering itu yang pertama sekali, dan aku baru join gitu. Terus makin kesini makin kayak kita lebih terbentuk timnya lagi. Setelah volunteering baru tuh spesifik lagi ke tim Sub Perempuan Papua sendiri gitu. Jadi dari tahun 2020. Oke, nah alasannya apa sih Kak? Kakak bisa tertarik dan termotivasi nih untuk bergabung sama Sub Perempuan Papua? Wah, karena menurut aku selain kita ngomongin networking, selain kita ngomongin bagaimana bisa kenal sama teman-teman perempuan Papua, yang aku merasa tertarik adalah fokus pada isu perempuan. Apalagi kalau perempuan itu permasalahannya banyak ya, nggak hanya dituntut oleh lingkungan, diri sendiri, keluarga. Jadinya aku kayak yaudah, yuk join nih, apalagi kita ngomongin teman-teman sesama perempuan Papua gitu. Banyak hal yang bisa kita omongin tentang perempuan Papua. Itu sih jadinya aku kayak gabungin aja nih komunitas perempuan Papua.
Oke, menarik banget. Berarti Hmm, istilahnya kayak ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi gitu ya, satu iya, tujuan gitu kan satu Kak ya. tujuan, benar sekali. Mm-mm. Nah, lalu sejauh Kakak bergabung dengan Sab Perempuan Papua ini, ada kegiatan apa aja sih di Sab Perempuan Papua? Terus kayak Kak Cikita udah pernah terlibat di kegiatan apa aja gitu? Boleh diceritain nggak? Oleh kalau Perempuan Papua ini kita punya yang namanya PBB, jadi program yang kita ngomongin apa Papua, perempuan Papua berbicara, di mana memang narasumber yang kita hadirkan juga perempuan-perempuan yang hebat dengan topik-topik tertentu. Dan selain itu juga kita ada ruang konsultasi dan juga ada program yang kita ngomongin lebih ke ya self love, isu-isu tabu gitu. Jadi program Perempuan Papua ini lumayan banyak dan kita masih terus continue juga, tapi yang saat ini adalah kita udah membuka akses ruang aman, ruang bercerita dan juga konsultasi gitu. Dan kalau aku sendiri hampir terlibat di semua program, tetapi yang memang program yang dibuat juga adalah Mama Snoken, yang dimana ini buat spesialnya adalah buat teman-teman mama-mama muda yang mereka itu punya kesempatan juga untuk bisa berkarir di ruang publik. Jadi nggak hanya sebagai mama di rumah atau sebagai seorang istri, tapi mereka juga bisa menjadi seorang pengusaha gitu. Jadi bisnis-bisnis mereka entah itu jualan pinang atau jualan noken itu bisa banget nanti kedepannya Perempuan Papua kita akan memfasilitasi wadah untuk mama-mama Papua ini bisa berjualan di website Perempuan Papua gitu. Ini Kak, kalau aku lihat di Instagram Sab Perempuan Papua itu kan sering banget ya mengadakan webinar, terus sesi-sesi diskusi juga. Dan seperti yang tadi Kak Cikita bilang, dengan topik-topik yang menurut aku juga sangat unik gitu, jarang dan emang benar-benar dengan tujuan untuk mengedukasi teman-teman perempuan gitu. Nah, boleh diceritain nggak Kak, gimana sih proses dari pelaksanaan diskusi atau sharing tersebut, dari mana gitu munculnya isu-isu yang akhirnya diangkat di webinar dan diskusi yang Perempuan Papua adakan gitu. Oke, kalau Perempuan Papua itu biasanya kita mengadakan meeting dan kemudian selain kita mengadakan meeting bulanan, kita juga ngomongin program-program. Jadi udah ada program kerja, terus biasanya kita sesuaikan kira-kira kalau dalam bulan ini ada event apa ya yang kita tertarik untuk ngomongin soal perempuan atau enggak isu yang salah satunya adalah tentang hari kekerasan terhadap perempuan, hari stop kekerasan terhadap perempuan itu. Nah, biasanya kita turut terlibat Perempuan Papua membuat program. Nah, itu biasa webinar atau tidak Instagram live. Dan sistematika kita adalah setelah kita udah tahu dapat topiknya, kita mulai mencari tahu narasumber-narasumber siapa yang memang kredibilitasnya baik untuk bisa ngomongin topik yang akan kita angkat gitu. Jadi dari kita dulu, terus kita bagi-bagi nih timnya siapa yang bisa komunikasikan, dan kemudian dibuat lator, dan kemudian kita briefing, dan webinar juga Instagram live-nya bisa kita lakukan gitu. Oke, nah terus tadi di cerita Kak Cikita sebelumnya itu ada platform buat ini ya Kak, perempuan tuh bisa menaruh ini cerita atau keluh kesah gitu ya. Kalau nggak salah itu aku lihat di Instagramnya namanya Honai Aman gitu ya. Betul sekali. Iya, itu menarik banget sih Kak. Boleh diceritain nggak Kak tentang itu lebih lanjut? Itu isinya apa? Terus kayak gimana tuh aktivitas di dalam situ? Ya sebenarnya ini spesifiknya tuh, yang spesialisnya tuh Kak Filta nih teman-teman. Tapi Kak Filtanya karena lagi di asmat dan jaringannya lagi tidak baik, jadi gak bisa. Dan sebenarnya secara kita ngomongin Honai Aman itu memang kebetulan Perempuan Papua ini masih sebuah platform yang online, dan kita berharap kedepannya bisa ada kegiatan-kegiatan offline juga, sehingga Honai Aman ini terbentuk menjadi ruang aman virtual yang memang teman-teman perempuan Papua mereka ini bisa bercerita. Lebih khususnya lagi adalah penyintas kekerasan seksual, kemudian kekerasan dalam relasi, entah itu pacaran, rumah tangga, kemudian dalam kerja dan lain-lain. Dan biasanya teman-teman yang mengalami masalah seputar kesehatan mental ya, dan juga
rasa percaya diri yang rendah, kemudian ada demotivasi juga, itu mereka bisa tergabung dengan Honai Aman ini dan mereka bisa bercerita dan dipastikan aman, karena memang Kak Filta sendiri itu dia memang lead konsultan kita di Honai Aman, dan ini juga memberikan akses sebuah dukungan, tapi nggak hanya dukungan, tapi juga pendampingan psikologis dan secara hukum gitu. Jadi memang kita masih saat ini berproses terus karena Honai Aman baru banget nih tahun ini terbentuk, ada untuk teman-teman yang memang mengalami kekerasan gitu. Jadi kita mau memastikan bahwa Perempuan Papua ini hadir sebagai pelangi yang memberikan ruang aman, yang memberikan dukungan gitu, terutama buat teman-teman penyintas. Keren banget sih Kak, menurut aku benar-benar sangat membantu gitu untuk perempuan Papua secara keseluruhan gitu, apalagi ya benar yang tadi Kak Cikita bilang untuk para penyintas gitu ya Kak, jadi mereka merasa aman gitu dan masih punya bantuan semangat gitu dari teman-teman yang lain. Iya gitu. Betul, apalagi kekerasan berbasis gender online ini kan kuat banget ya saat ini, dan kita nggak bisa hindari siapapun bisa kena dampaknya. Jadi memang Honai Aman hadir terkhususnya untuk teman-teman perempuan Papua gitu. Oke. Nah tadi kan di sebelumnya Kak Cikita udah ceritakan banyak banget kegiatan yang sudah diadakan oleh Perempuan Papua. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, ada nggak sih pengalaman yang paling membekas gitu di ingatan Kak Cikita gitu, yang mungkin apakah itu pengalaman yang bikin kakak senang, kakak semangat, atau bahkan bisa juga pengalaman yang bikin kakak terharu, sedih, dan ya macam-macam, boleh diceritakan Kak? Aku merasa banyak hal sih sebenarnya waktu tergabung pertama sekali dengan Perempuan Papua ini, kayak wow, ternyata ada perempuan-perempuan hebat yang mereka tuh nggak selfish tapi saling mendukung dan punya tujuan yang sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik buat perempuan Papua. Dan hal yang benar-benar buat aku merasa sampai sekarang bersyukur adalah aku punya networking yang setiap ada event-event untuk development pengembangan diri, itu tuh selalu dikasih tahu sama teman-teman perempuan Papua, kakak-kakak founder, kayak ini nih ada event ini nih, yuk gitu. Kadang mereka mau ikut tapi ya maklum ya usia, jadi kadang ya udah nih yang generasi Z deh dikasih gitu. Karena kebetulan kalau di komunitas kita terdiri dari 6 orang, dan 5-nya itu udah kakak-kakak yang memang udah dewasa, 2-nya lagi aku sama Castella itu desain grafis. Kita berdua generasi Z. Jadi ya gitu, kadang kalau event-event yang kayak untuk ngomongin perempuan, girls power, itu biasanya kasih aja nih kayak generasi Z. Dan yang aku bersyukur adalah aku lebih belajar mengenal banyak komunitas, gimana mengembangkan diri untuk membuat campaign-campaign menarik. Dan juga yang paling membekas adalah ketika kita ngomongin perempuan Papua berbicara. Kayak wow, banyak sekali perempuan-perempuan, kakak-kakak muda Papua, mama-mama muda yang mereka itu sukses di bidang mereka masing-masing, dan menurut aku mereka nggak hanya mikirin diri mereka sendiri, tapi juga untuk menciptakan dampak yang positif untuk lingkungan. Jadi itu kayak memotivasi aku banget nih. Itu sih, jadi kalau ditanya yang paling berkesan semuanya, tapi yang benar-benar spesial adalah ketika ikut Perempuan Papua berbicara. Oke, berarti antusiasme dari perempuan-perempuan Papua ini sangat besar ya Kak terhadap adanya komunitas perempuan Papua. Nah, itu kan dari pihak wanita atau perempuan. Nah, kalau misalkan menurut Kak Cikita sendiri, pandangan dari laki-laki, bagaimana nih antusiasme dari laki-laki terhadap adanya komunitas perempuan Papua? Apakah banyak juga nih yang tertarik dengan komunitas perempuan Papua terus lalu ikut membantu atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita di Perempuan Papua ini kan lebih banyaknya teman-teman perempuan ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita menerima juga teman-teman laki-laki, perspektifnya, pandangannya, juga niat antusiasme mereka gitu. Karena memang beberapa event banyak kok teman-teman laki-laki juga ikut tergabung di event-event atau webinar Instagram Live Perempuan Papua. Dan Perempuan Papua sendiri
punya prinsip bahwa kita nggak bakal memandang seksualitas kamu apa gitu, agama kamu apa gitu. Selama mau punya niat menciptakan hal yang baik dan juga kita menciptakan kesetaraan gender, tapi bukan berarti meremehkan kaum laki-laki gitu. Jadi memang kita mencoba untuk berada di posisi yang sejajar, posisi yang tetap menciptakan ruang buat laki-laki juga untuk bisa bergabung bersama kita. Dan sejauh ini positif tanggapannya ke kita sama perempuan Papua, karena yang paling banyak memang teman-teman perempuan Papua yang bergabung. Tapi dengan adanya dukungan dari teman-teman laki-laki ini membuat akhirnya sama perempuan Papua terus bisa menyuarakan isu-isu yang masih tabu untuk teman-teman perempuan Papua gitu, terutama generasi milenial saat ini dan generasi Z. Wah, bagus banget berarti. Harapannya semoga semua masyarakat Kak semakin terbuka ya pada concern tentang perempuan ini gitu, sehingga kesetaraan dan hal-hal lain itu tidak menjadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan di masyarakat. Betul. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke topik selanjutnya ya Kak. Iya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, pasti di sini Kak Cikita udah pernah dengar juga dengan istilah women empowerment, ya kan? Dan ya, women empowerment atau pemberdayaan perempuan ini kan merupakan salah satu cara bagi para perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gitu. Pengakuan juga akan potensi dan kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, sebab masih banyak juga nih perempuan di dunia ini yang harus menghadapi stereotip-stereotip atau dipandang sebelah mata gitu akan kemampuannya. Nah, menurut Kak Cikita sendiri tentang women empowerment ini bagaimana sih? Apakah menurut Kak Cikita women empowerment ini penting untuk para perempuan gitu? Penting banget, dan saat-saat ini udah banyak sekali campaign-campaign yang ngomongin pemberdayaan perempuan harus saling support. Tapi kalau kita melihat di Indonesia Timur sendiri, kalau aku juga nggak bisa bilang bahwa teman-teman di semua perempuan Papua itu sudah yang mengalami namanya pemberdayaan perempuan gitu. Tapi kalau kita melihat ada wilayah yang terbagi, ada di daerah perkotaan juga di perkampungan. Teman-teman di kota saat ini sudah sangat menurut aku sudah sangat mereka sanggup berkarir, mereka sanggup berkarya dan mereka sanggup untuk bisa saling support. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita perempuan Papua yang ada di daerah perkampungan, dan itu yang masih menjadi permasalahan sampai sekarang ini. Mereka nggak dapat akses, dan bahkan case isu-isu tabu itu sampai sekarang masih terjadi di teman-teman kita perempuan Papua yang ada di daerah perkampungan gitu. Iya sih Kak, setuju banget. Tadi Kak Cikita bilang kalau sebenarnya women empowerment ini penting banget kan ya, kita sebagai perempuan, apalagi di zaman sekarang gitu. Kita di zaman sekarang ini tuh berada di banyak situasi baru gitu, apalagi di dunia pekerjaan, dunia digital dan sebagainya gitu. Dan sudah seharusnya emang perempuan itu menurut aku harus memiliki kepercayaan diri juga dan diberikan kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan mereka sendiri gitu dengan kemampuannya. Iya, dan sebenarnya tadi Kak Cikita cerita yang kalau ada perbedaan di kota dan di desa itu, ya aku harapannya itu sebenarnya bisa diatasi oleh pemerintah juga sih Kak. Itu kan berarti ketimpangan informasi gitu ya Kak ya dari kota dan desa gitu. Itu sih menurut aku. Dan juga budaya sih, kita budaya patriarki di Papua itu memang masih sangat kental, apalagi kita terikat dengan budaya, dan juga yang kedua adalah norma agama yang ada gitu. Jadi memang cukup kompleks kalau kita ngomongin Papua dan orang-orangnya gitu. Tapi saat ini saya perempuan Papua mencoba untuk hadir untuk bisa menyuarakan ini isu-isu tabu ini sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Saya kalau mau berharap pemerintah kan kapan lagi gitu, pemerintah juga punya persoalan lain gitu. Selagi kita masih bisa support each other, women supporting women, jadi empowering itu ya let's do it together gitu. Oke, mantap banget sih Kak. Nah, lalu Kak, kalau misalkan untuk skill gitu, nah menurut Kak Cikita itu skill atau kemampuan apa aja sih yang penting untuk diberdayakan di kaum perempuan saat ini? Menurut aku skill
saat ini adalah lebih ke digital sih, soalnya kalau aku dari pandangan aku ya Tara, karena kita hidup di zaman digital yang saat ini lagi hype banget, dan terutama anak-anak muda Papua yang sekolah di luar nih, jadi jangan mau dibatasi, dan tidak jadi masalah sih menurut aku, karena kalau kita ngomongin terutama perempuan, menurut aku mereka tuh udah multitasking sekali, mereka bisa apa saja gitu. Yang terpenting adalah skill yang, karena apa ya, menurut aku juga kita tuh punya karunia gitu sebagai seorang perempuan, punya perasaan, kalau mengerjakan sesuatu juga peka gitu, dan komunikasinya juga harus ada gitu, dan yang paling terpenting adalah kalau dari aku itu sih skill yang saat ini lebih ke bidang digital ya, teknologi dan digital, skill yang harus dikembangkan. Oke, bener banget. Aku juga setuju banget sama Kak Cikita, karena dunia ini bergerak ya Kak, dan kita emang harus mampu gitu berdiri sendiri gitu, dan percaya juga akan kapabilitas kita itu lebih dari itu gitu. Dan menurut aku juga kita sebagai perempuan juga harus saling ngingetin nih, karena kadang dunia itu kan, dan semua tekanannya, ekspektasinya itu tuh kadang juga nggak jarang bisa mendorong kita untuk terbawa arus gitu, misalkan kayak stigma cantik gitu, dan kita juga bisa terdorong gitu kan, oh berarti cantiknya seperti ini gitu, dan ya maka dari itu kita harus saling ngingetin sih bahwa ada arus yang harus kita lawan bersama gitu, yaitu stereotip tadi. Dan makanya menurut aku komunitas seperti Sa Perempuan Papua ini wadah yang baik sekali sih untuk pemberdayaan perempuan gitu. Nah, oke Kak, selanjutnya di sini aku punya beberapa pernyataan. Kak Cikita boleh bisa berpendapat setuju atau tidak setuju nih tentang pernyataan yang aku katakan, dan bisa juga katakan alasannya apa gitu ya Kak. Ini kalau tidak atau iya juga? Setuju atau tidak setuju aja. Oke. Untuk pernyataan pertama ya Kak, ada pernyataan seperti ini. Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya hanya berakhir di dapur dan mengurus anak. Setuju atau tidak setuju? Aku sangat tidak setuju. Iya, oke. Boleh Kak diceritain alasannya apa? Alasannya karena menurut aku adalah semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkarir di ruang publik. Jadi jangan menempatkan posisi perempuan hanya sebagai pribadi yang stuck di ruang private, ya udah jadi ibu, jadi mama, jadi istri, kayak ya udah ngurus keperluan rumah tangga. Enggak, perempuan itu harus keluar dari zona itu, dan saat ini itu yang biasanya kita sebut adalah kesetaraan gender gitu. Jadi nggak menganggap bahwa seksual aja ini perempuan dan laki-laki, tapi bagaimana perempuan itu punya kesempatan yang sama. Karena menurut aku percaya banget di balik kesuksesan sebuah perusahaan, kesuksesan sebuah organisasi, ada perempuan-perempuan hebat di belakangnya. Dan perempuan-perempuan hebat inilah yang mereka diberi kesempatan untuk bisa mengurus organisasi, bahkan juga mereka akhirnya bisa melakukan itu multiperan gitu. Jadi jangan perempuan mau dibatasi hanya di ruang rumah aja gitu, ruang private-nya dia gitu. Bener, aku sepakat juga sama Kak Cikita. Aku juga pribadi tidak setuju sih sama statement yang tadi, yang kalau wanita itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya juga akan berakhir di dapur dan ngurus anak. Sebenarnya itu kan bebas ya Kak, itu kan pilihan kita nggak sih? Itu seharusnya kita sebagai perempuan juga boleh dong memilih gitu. Apakah kita mau sekolah setinggi mungkin atau kita mau diam di rumah saja, itu semua harusnya dibebaskan juga ke kita gitu. Tidak boleh ada stigma-stigma yang oh enggak nanti juga akhirnya ngurus anak, itu aku juga kurang setuju sih gitu. Betul sekali, betul. Karena aku juga percaya pendidikan itu membantu seseorang untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Meskipun buat aku juga ada beberapa pendapat yang ngomong kalau pendidikan itu sangat membantu seorang perempuan untuk menciptakan generasi cerdas gitu, generasi penerus bangsa yang cerdas. Tapi kembali lagi, benar, aku setuju sama Tata bahwa kita harus bisa memberikan kesempatan pilihan untuk teman-teman perempuan ini. Iya, oke, setuju banget sih Kak, sama. Oke, untuk pernyataan kedua,
Aku Oke. bacain pernyataan kedua ya Kak. Ada yang menyatakan bahwa kinerja wanita itu lebih rendah daripada laki-laki, maka wanita tidak baik untuk dijadikan seorang pemimpin. Setuju atau tidak setuju? Aku tidak setuju. Karena menurut aku contoh-contoh saat ini udah banyak, terutama kalau kita melihat pandemi situasi saat ini, pemimpin-pemimpin yang justru menciptakan perubahan, pemimpin yang justru mampu menyelesaikan permasalahan adalah seorang perempuan gitu. Dan itu menjadi bukti nyata buat aku juga bahwa oh iya, tidak hanya di dunia ilmiah aja gitu, tapi dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan, perempuan sanggup menjadi seorang pemimpin gitu. Sama, aku juga setuju. Aku juga sepakat sama Kak Cikita. Dan ada juga nggak sih Kak quotes yang sangat ngetren gitu belakangan ini, kalau ada yang bilang perempuan yang memiliki akal itu adalah senjata paling berbahaya di dunia. Ada yang ngomong kayak gitu, ada quotes yang mengatakan seperti itu. Itu juga dari quotes itu sebenarnya udah menunjukkan juga sih Kak, kalau sebenarnya wanita ini, wah ini kalau jadi pemimpin adalah bisa jadi itu senjata yang paling mematikan gitu di dunia. Benar Karena kalau udah sekali. punya akal, kita juga punya emosi yang insting yang sangat kuat gitu. Jadi kita bisa gitu jadi pemimpin. Gitu nggak sih Kak? Bisa jadi, betul banget, betul. Aku setuju. Iya, oke. Oke, terakhir nih Kak, pernyataan ketiga. Ada pernyataan ini, dengan menerima diri seutuhnya, wanita dapat mengembangkan potensi terbaik dari dirinya. Setuju atau tidak setuju? Aku setuju dengan pernyataan ini. Karena dengan menerima diri kita sendiri, keutuhan diri kita, ini sangat membantu kita untuk mengenal siapa kita gitu. Kita tahu nih kita harus seperti apa, bagaimana kita kedepannya seperti apa gitu, dan mau jadi seperti apa kita. Dan dengan pernyataan ini aku sangat setuju bahwa kalau kamu nggak bisa tahu, nggak bisa menerima, bagaimana bisa kamu bereaksi ke orang lain gitu. Jadi ini hal yang penting untuk menjadi seorang yang bisa bisa menciptakan hal-hal baik atau juga bisa menjadi pemimpin. Yang paling penting adalah mengenal diri sendiri, menerima diri secara utuh gitu, bahwa ya kita nggak sempurna, tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang baik gitu untuk diri, untuk keluarga, dan juga untuk lingkungan. Benar. Tapi kadang ini nggak sih Kak, kalau misalkan aku boleh cerita ya Kak, Boleh kadang banget. kita pasti punya kesulitan gitu nggak sih Kak dalam menerima diri kita juga gitu kan. Kadang tuh kita juga pasti ngerasa kalau kita kurang, kita juga bisa insecure gitu. Nah kira-kira apa sih Kak cara atau kiat-kiat gitu ya, atau mindset deh yang harus kita tanamkan gitu supaya kita bisa keluar dari pemikiran-pemikiran kita yang seperti itu dan bisa fokus untuk menerima diri dan mengembangkan potensi terbaik dari diri kita. Kira-kira apa? Oke, kalau aku selalu percaya kalau kita itu ketika untuk menerima diri kita secara utuh atau mencintai diri kita, itu proses sih yang akan selalu kita lalui. Bahkan sampai detik ini juga aku juga masih merasa kadang insecure banget nih. Tapi harus yang bisa ditanamkan adalah aku mencoba untuk aktif ikut organisasi dan juga ikut-ikut webinar. Apalagi saat ini pandemi, di rumah aja banyak webinar-webinar yang mengadakan isu self-love, juga menerima diri secara utuh. Dan bahkan di Instagram kita bisa menemukan quotes-quotes yang menarik untuk pengembangan diri kita juga gitu. Jadi menurut aku ketika kita menerima diri kita secara utuh memang nggak mudah di awal, it takes a process, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu, selalu bisa. Jadi yang dilakuin adalah just be you, kemudian kalau bisa gabungkan diri dengan komunitas-komunitas yang memang mengembangkan diri menjadi lebih baik, dan tidak lupa untuk selalu berdoa sih kalau aku karena itu adalah sebuah pelengkap ketika kita bisa menjadi diri kita seutuhnya gitu. Betul Kak, betul. Setuju banget. Nah, dari pernyataan-pernyataan aku yang tadi, kan itu sebenarnya juga sering ya, nggak jarang juga kita dengar gitu kan di kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya baik nggak sih memasang stereotip-stereotip seperti itu gitu untuk wanita? Kalau menurut aku sebaiknya enggak ya.
stereotip yang positif aja deh, jangan yang negatif yang akhirnya memojokkan kaum perempuan, yang akhirnya merendahkan kaum perempuan. Karena terkadang kita juga butuh yang namanya dukungan, yang namanya support dari orang-orang sekitar, dan gak bisa dibatasi sih, pasti ada pro dan kontra gak sih Kak? Kalau kita ngomongin perempuan ya, aku selalu ingat banget mama aku tuh selalu ngomong kalau perempuan itu seperti lautan, teduh di luar, dalamnya kita nggak pernah tahu nih lagi. Wow, keren banget. Apakah dia lagi bergelombang di dalam, lagi kacau, lagi gimana, dia nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi cukup rumit, cukup kompleks, tapi yang pasti ketika kita ngomongin perempuan, kita lihat dari sisi yang lain juga gitu, bahwa perempuan bisa saling dukung, perempuan bisa jadi pemimpin, perempuan bisa menjadi ibu, menjadi saudara, bahkan juga bisa menjadi perempuan wanita karir gitu. Dan stereotip yang negatif gak usah didengar, just go on aja. Kalau yang positif, jadikan itu sebagai motivasi gitu. Oke, wah seru banget nih. Tadi kita bisa dengar pendapat dari Kak Cikita terhadap pernyataan-pernyataan tentang perempuan yang berada di masyarakat. Nah, selanjutnya aku penasaran nih Kak dengan harapan. Nah, apa sih harapan Kak Cikita pribadi dan mungkin juga bisa mewakili perempuan Papua ya, untuk perempuan Papua gitu. Harapannya apa nih untuk perempuan Papua ke depannya gitu? Oke, sebenarnya kalau aku sangat bangga sekali teman-teman perempuan Papua ini, kita udah terbentuk sesama perempuan, tapi juga teman-teman perempuan Papua lainnya yang mereka hebat di bagian mereka masing-masing, dan mereka sudah bisa menunjukkan bahwa perempuan Papua bisa berkarir, bisa berkarya, bisa memiliki kesempatan untuk menentukan pilihannya seperti apa. Tapi juga harapannya buat teman-teman yang memang sudah melakukan hal-hal positif ini yang memberikan dampak, teruslah untuk menciptakan dampak dan perubahan yang baik. Tapi untuk teman-teman perempuan Papua yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, teman-teman yang di daerah perkampungan atau jauh dari kota dan masih mengalami yang namanya isu tabu gitu, mereka nggak sendiri, kalian nggak sendiri, ada kita yang ada untuk saling dukung, ada untuk saling memberikan edukasi, dan percaya bahwa jangan pernah meremehkan diri, karena kalau kata orang Papua adalah kok itu unik, dan harus bisa menjadi perempuan yang hebat dan bisa keluar dari zona nyaman gitu, melalui pendidikan, melalui pekerjaan, apapun itu. Keren. Oke, amin Kak. Semoga semua harapan-harapan dari Kak Cikita tadi dapat tercapai ke depannya. Nah, amin deh. Dan juga aku berharap kalau perempuan Papua ini terus bisa hadir menjadi wadah, menjadi pelangi yang terutama bisa menciptakan ruang aman bagi sesama perempuan muda Papua. Amin. Semoga harapannya terkabul. Amin. Wah, ya seru banget sih Kak tadi bincang-bincang kita pada hari ini sama Kak Cikita. Namun sayangnya sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa ya. Nah, pada hari ini kita udah mengenal komunitas perempuan Papua. Kita juga udah berdiskusi perihal apa itu women empowerment, pentingnya seperti apa, dan juga kita udah berpendapat nih tentang pernyataan stereotip-stereotip di masyarakat tentang perempuan gitu. Nah, maka dari itu sebelum menutup acara kita pada hari ini, mungkin Kak Cikita dipersilahkan memberi sepatah dua patah kata penutup gini untuk teman-teman Wigois atau semua teman perempuan Papua. Oke, jujur aku sangat senang banget dengan adanya Wigois ini, karena fokus pada isu rasisme gitu, yang sampai sekarang kita masih terus berjuang gitu. Dan juga terima kasih udah mengajak kolaborasi bersama teman-teman perempuan Papua, dan sungguh sebuah kebanggaan, juga suatu kehormatan. Semoga informasi yang aku sama Tata sharing, diskusikan hari ini bisa membantu teman-teman, memberikan motivasi, dukungan, dan ya semoga hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa selalu ya ikut acara-acara yang ada di Wigois dan juga di perempuan Papua.
Iya, Kak, kami juga berterima kasih sih kepada Kak Cikita dan dan kakak-kakak perempuan Papua yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami gitu. Dan banyak sekali pelajaran dan juga pandangan-pandangan baru terutama yang kami dapatkan di kesempatan ini gitu. Semoga kita bisa bertemu lagi Kak di kesempatan selanjutnya dan sukses terus juga. Amin. Iya, sukses terus juga untuk perempuan Papua dalam menjalankan misinya. Semoga semuanya Amin. tercapai harapan-harapan kita dan semoga perempuan Papua semakin maju, semoga Wigois juga semakin bisa terus berkembang bersama-sama dengan perempuan Amin. Papua. Amin. Ya amin. Semangat terus buat Papa dan tim dan semoga kita bisa kolaborasi di kedepannya. Oke Kak, oke kalau kayak gitu sampai berjumpa lagi Kak Cikita. Sampai bertemu lagi. Sampai berjumpa lagi semuanya. Bye-bye kata aku izin live ya. Iya Kak, dadah. Oke, dadah.